Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami mengajak kepada kami berbagi juga kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan sekaligus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketakwaan adalah menguatkan dan melakukan komitmen untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud keimanan adalah meningkatkan keyakinan kita kepada 6 hal, yakni yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat Allah, yakin kepada kitab-kitab Allah, yakin kepada Rasul-Rasul Allah, yakin kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah yakin kepada takdir baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi rambu-rambu kita dalam menjalani hidup ini, dan diharapkan kita akan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kami mengajak pada seluruh jamaah untuk tadabbur, mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran yang kaitannya menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting untuk meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia mulia, pembawa risalah mulia yang membawa umat Islam meraih kemuliaan. Terlebih saat ini kita masih ada di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad yang pertama
disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia yang lain di muka bumi ini. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa sholawat dari kita kepada Nabi merupakan wujud berdoa agar diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan sholawat dari para malaikat berarti memohonkan ampunan dan sholawat dari Allah, memiliki tujuan untuk memberi rahmat. Selanjutnya, keistimewaan Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang kemuliaan, akhlak dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang terdekatnya, namun akhlak mulia juga ditunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Keluhuran akhlak Nabi ini sesuai dengan misi utamanya diutus oleh Allah, yakni untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan selanjutnya dari Nabi Muhammad SAW termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu,
melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah di muka bumi ini. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan ini harus kita yakini, dan jika ada seseorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah di zaman ini dan selanjutnya sampai nanti hari kiamat, maka itu adalah sebuah kepalsuan belaka. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya, sehingga Islam merupakan agama yang paling sempurna yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Terkait keistimewaan Nabi dan ajarannya juga disebutkan dalam surat As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya keistimewaan Nabi Muhammad juga disebutkan dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini bukan saja menjadi pembawa rahmat bagi umat Islam saja, tapi Nabi Muhammad dengan Islam sebagai ajarannya diturunkan ke bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Predikat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang mengutip Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik yang mukmin atau bukan. Bagi orang mukmin, dengan berkat keimanan dan amal perbuatannya, mereka akan mendapatkan balasan surga. Sementara bagi orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat dalam bentuk tidak mendapat siksa kontan, artinya tidak mendapat siksa secara langsung di dunia sebab mengingkari Rasulullah SAW. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya yang akan langsung mendapatkan siksa di dunia jika tidak beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat
Dengan keistimewaan ini, maka kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah karunia yang besar yang harus kita syukuri bersama. Terlebih di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah semestinya kita memperbanyak sholawat dengan mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bergembira atas kelahiran Nabi yang dalam wujudnya kita rayakan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, peringatan Maulid juga merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Qur'an, bersolawat, bersedekah, membaca sirah nabawiyah, dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam peringatan Maulid tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian tadi beberapa bukti nyata keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semoga bisa menambah pemahaman kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar.
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكره الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا